Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi dari pertemuan ke-13, yaitu perancangan berorientasi objek untuk multiklas. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian hubungan antar kelas, inheritance, dan juga polymorphism. Kemudian pendahuluan, ini terkait dengan keunggulan utama dari bahasa pemrograman berorientasi objek, di mana keunggulannya adalah kemampuan dalam membangun program yang besar atau program yang rumit. Kemudian dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas ini perlu pertimbangan, yaitu untuk mempertimbangkan hubungan antar kelas. Kemudian notasi dalam perancangan berorientasi objek ini telah digambarkan dengan metodologi yang stabil. Nah, untuk notasinya ini digambarkan dengan UML atau Unified Modeling Language dari Rambau, Boch, dan Jacobson. Kemudian hubungan antar kelas ini ada 3, asosiasi, komposisi, dan juga generalisasi. Kemudian asosiasi ini menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek lain. Jadi asosiasi ini memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Ada 2 jenis asosiasi. Yang pertama ada asosiasi 2 arah atau digambarkan dengan garis atau garis dengan panah 2. Kemudian asosiasi 1 arah atau pasif ini digambarkan dengan panah 1. Kemudian contoh dari asosiasi ini ada kelas mobil dan juga kelas garasi yang merupakan kelas independen. Kemudian mobil ini kadang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir. Kemudian objek yang diinstansiasi dari kedua kelas ini dapat saling berinteraksi melalui pengiriman atau penerimaan pesan. Nah, jadi di sini ada 2 kelas, yaitu kelas mobil dan juga kelas garasi. Nah, di sini ada multiplisitas, di mana 1 atau 2 buah mobil ini dapat menggunakan 1 garasi, seperti itu. Kemudian pada asosiasi ini terdapat multiplisitas. Nah, seperti digambarkan tadi ada multiplisitas 1,2. Nah, kemudian multiplisitas ini adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Oke, untuk tipe dari multiplisitas asosiasi ini ada 5. Yang pertama adalah tipe exactly dengan notasi UML yaitu one or blank. Keterangannya misalnya adalah seorang karyawan ini bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Kemudian tipe yang kedua adalah zero or one. Notasi UML-nya digambarkan dengan 0,1. Keterangannya misalnya adalah seorang karyawan ini memiliki 1 suami atau tidak punya suami misalnya. Kemudian tipe yang ketiga adalah zero or more. Notasi UML-nya adalah 0, bintang, or bintang. Misalnya customer ini dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Kemudian selanjutnya adalah tipe one or more. Notasi UML-nya digambarkan dengan 1 bintang. Keterangannya misalnya universitas ini menawarkan paling sedikit 1 mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Kemudian specific range ini digambarkan dengan notasi UML 7,9. Keterangannya misalnya tim
memiliki pertandingan terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Jadi untuk spesifik range ini angkanya bisa berubah-ubah tergantung range yang diinginkan. Kemudian untuk asosiasi selanjutnya adalah contoh untuk kelas mata kuliah, dosen, dan juga kelas mahasiswa. Di mana satu dosen di sini digambarkan dengan multiplisitas 1, berarti satu dosen ini bisa mengajar satu mata kuliah. Dan satu mahasiswa, di sini multiplisitasnya adalah 1 titik-titik bintang, berarti satu mahasiswa ini dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Kemudian untuk algoritmanya dituliskan dengan public class A. Ini public class A. Ini berisi public kelas B dan public class A. Sedangkan public kelas B ini berisi public B. Kemudian yang kedua adalah agregasi, di mana agregasi ini adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain, namun bersifat tidak wajib. Nah, simbolnya digambarkan dengan ini belah ketupat, kemudian ada panahnya. Nah, di sini contohnya ada kelas buku dengan agregasi 1, kemudian berhubungan dengan kelas daftar pustaka dengan multiplisitas 0 titik-titik bintang. Nah, di sini maksudnya adalah satu buku ini bisa saja tidak punya daftar pustaka. Jadi tidak wajib sifatnya karena buku bisa juga tidak punya daftar pustaka. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi. Jadi komposisi ini adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Nah, ini adalah bertolak belakang dengan agregasi tadi. Kalau agregasi simbolnya adalah belah ketupatnya ini tidak penuh atau tidak diblok, sedangkan komposisi ini belah ketupatnya diblok atau penuh. Nah, contohnya adalah buku. Di sini multiplisitasnya 1, kemudian berhubungan dengan kelas isi yang multiplisitasnya 1 titik-titik bintang. Jadi maksudnya di sini adalah satu buku ini memiliki 1 atau lebih isi. Jadi isinya lebih dari 1, seperti itu. Dan ini sifatnya wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah generalisasi. Nah, generalisasi ini diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Simbolnya panah. Nah, di sini panahnya ini adalah menghubungkan antara kelas payment, kredit, kas, dan juga cek. Nah, maksud dari simbol ini atau maksud dari diagram kelas ini adalah di mana kelas payment ini pewarisannya ada kelas kredit, ada kelas cash, dan juga kelas cek. Atau bisa juga dibalik cara bacanya, di mana kelas kredit, kelas cash, dan kelas cek ini adalah pewarisan dari kelas payment, seperti itu. Nah, ini contoh dari algoritmanya, di mana public class person, ini person, class person ini isinya adalah public person, kemudian memiliki pewarisan yaitu kelas employee, di mana extend-nya adalah dari kelas person. Kemudian digambarkan dengan public employee. Jadi untuk generalisasi ini itu digambarkan dengan extend. Jadi kelas pewarisannya itu di
extend dengan kelas masternya atau kelas induknya. Kemudian polymorphism ini adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda, di mana diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan juga overriding. Nah, contohnya adalah di sini ada suara, di mana suara ini itu dari anjing, kemudian kucing, dan juga kuda. Yang masing-masing hewan ini memiliki suara yang berbeda-beda. Kemudian contoh dari algoritma polymorphism, di mana ada kelas animal yang fungsinya untuk mencetak binatang bersuara. Kemudian kelas animal ini mempunyai pewarisan, yaitu kelas dog, dengan extend dari kelas animal. Kemudian fungsinya untuk mencetak suara dari dog. Kemudian kelas animal juga punya kelas pewarisan, yaitu kelas cat, yang extend dengan kelas animal, fungsinya untuk mencetak suara cat. Kemudian mempunyai pewarisan yang ketiga adalah kelas horse, extend dengan kelas animal. Fungsinya untuk mencetak suara horse atau kuda. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan dari public class test animal sound, ini di mana ada dua objek baru, yaitu animal A, itu untuk new animal, untuk menggambarkan binatang yang baru. Kemudian objek yang kedua adalah animal B, ini untuk menggambarkan new dog atau anjing baru. Nah, kemudian saat di running, ini akan mencetak objek A yang berisi binatang bersuara baru, dan objek B ini berisi suara dari new dog atau anjing baru. Kemudian outputnya adalah binatang bersuara. Misalnya, the dog says bark bark, misalnya. Kemudian polymorphism ini terdiri dari dua tadi, ada overloading dan juga overriding. Untuk metode overloading, ini adalah sebuah kemampuan yang memperbolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Kemudian yang membedakan adalah parameternya. Nah, untuk metode overloading ini, perbedaan parameter mencakup pada jumlah parameter, kemudian tipe data dari parameter, urutan dari tipe data parameter. Untuk metode overloading ini juga dikenal dengan sebutan static polymorphism. Kemudian overriding ini adalah metode dari parent class yang ditulis kembali oleh subclass. Untuk aturan dari metode overriding pada Java, ini di mana parameter yang terdapat pada metode overriding di subclass ini harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Kemudian aturan hak akses atau visibility-nya, di mana hak akses metode overriding di subclass ini tidak boleh lebih ketat atau lebih dijaga gitu dari dibandingkan dengan hak akses dari metode parent class. Kemudian overloading ini menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya untuk memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsi yang mirip. Contohnya adalah public class calculation. Ini memiliki void sum dengan parameter A dan juga B. Kemudian sistem ini akan mencetak penjumlahan antara A dan juga B. Kemudian public class calculation ini juga punya void sum dengan parameter A, B, dan juga C.
Kemudian akan mencetak penjumlahan antara A, B, dan juga C. Kemudian public static void main ini berupa string args. Kemudian calculation-nya adalah new calculation. Kemudian untuk nama kelasnya ini kita perhatikan bahwa kelas sum ini adalah penjumlahan dari parameter A, B, C yang berisi 20, 30, dan 60. Kemudian kelas sum yang kedua adalah dari parameter A dan B, 20 dan 20. Jadi jumlah dari parameternya ini berbeda. Ada yang 3, ada yang 2. Kemudian public class contoh overloading ini sama seperti tadi, di mana public void jumlahnya, parameternya adalah A dan B. Kemudian untuk sistem printingnya ini penjumlahan antara dua angka, yaitu A dan B. Kemudian overloading, perbedaan jumlah parameter. Ini seperti tadi, kalau di void jumlah yang pertama itu parameternya ada 2, sedangkan void jumlah yang kedua ada 3 parameternya. Ada 3 angka di sini, A, B, dan C. Kemudian overloading, perbedaan tipe data parameter. Di sini tipe datanya ada double dan juga integer. Padahal parameternya masih dalam parameter yang sama, yaitu A dan B. Jumlah angkanya 2, tapi tipe datanya berbeda. Ada double dan juga integer. Kemudian contoh overloading dengan perbedaan urutan tipe data parameter. Contohnya public void jumlah, ini integer B, kemudian double A. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi kan di sini double A, kemudian integer B. Sedangkan di sini integer B baru double A. Jadi urutannya berbeda, urutan tipe datanya. Double dulu baru integer. Kalau di bawah integer dulu baru double. Nah, kemudian overriding ini digambarkan dengan extend, yaitu turunan atau anak yang memiliki sifat sama seperti parent-nya. Nah, contohnya di sini binatang bergerak. Ini pewarisannya atau turunannya adalah mamalia dan juga burung. Di sini digambarkan dengan algoritma public class binatang, di mana binatangnya ini adalah binatang bergerak, kemudian dicetak dengan binatang bergerak sesuai kemampuannya. Kemudian kelas binatang ini mempunyai turunan, yaitu berkembang biak. Jadi dicetak dengan binatang berkembang biak sesuai kemampuannya. Kemudian untuk public class binatang ini mempunyai berisi dengan binatang bergerak dan binatang berkembang biak. Kemudian mempunyai turunan yaitu mamalia dengan extend dari binatang. Kemudian dari kelas mamalia ini juga berisi public void yaitu bergerak dan juga berlari. Untuk public class penggunaan overriding, ini digambarkan dengan public static void main, kemudian string, tipe datanya, kemudian to do auto generate method stub. Kemudian di sini digambarkan binatang B, itu new binatang, kemudian mamalia M, ini new mamalia, binatang BM berarti new mamalia, jadi gabungan dari keduanya. Kemudian untuk binatang B bergerak, ini binatang bergerak sesuai kemampuannya. Kemudian M bergerak, berarti mamalia bergerak sebagian besar dengan kakinya. Kemudian BM ini bergerak, berarti digambarkan dengan binatang bergerak sesuai kemampuannya. Ditambah mamalia bergerak sebagian
besar dengan kakinya. Kemudian BM berkembang biak, ini berarti binatang berkembang biak sesuai kemampuannya. Kemudian untuk overriding, ini subkelas yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superkelas. Tujuannya untuk memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode dari parent class di subkelas. Contoh overriding, ini ada kelas animal yang berisi suara dari animal. Kemudian fungsinya untuk mencetak binatang bersuara. Kemudian kelas animal ini punya turunan yaitu kelas dog. Kemudian dari super animal sound ini invoke dari the super class method. Kemudian fungsinya untuk mencetak kelas atau suara dari dog. Kemudian di tes animal sound-nya, kemudian menggunakan public static void main, digambarkan dengan tipe data string, kemudian animal B-nya adalah new dog, kemudian B ini di animal sound menjadi run the method in dog class. Nah, overriding ini keywordnya adalah super. Jadi kalau ada algoritma menggunakan kata super, berarti dia menggunakan overriding. Untuk outputnya sama, yaitu binatang bersuara. Contohnya, the dog says bark bark. Kemudian contoh overriding dengan Python, misalnya ada kelas kendaraan, ini sebagai kelas induk. Kemudian kelasnya ini dijalankan, kelasnya ini dengan def berjalan, kemudian di print atau dicetak berjalan. Kemudian ada kelas mobil kendaraan, ini sebagai kelas anak atau kelas turunan, def-nya berjalan, fungsinya sama dengan kelas induk, yaitu berjalan, atau metodenya yaitu berjalan. Kemudian di print berjalan dengan cepat. Ini override dari fungsi induk. Kemudian sepeda, ini sama dengan kendaraan, kita create objek sepeda dari kelas induk. Karena kendaraan itu bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah sepeda. Kemudian sedan ini sama dengan mobil. Kita create dari objek sedan dari kelas anak. Kelas anaknya adalah mobil. Kemudian sepeda berjalan ini kita panggil fungsi dari kelasnya tadi, kelas sepeda. Kemudian fungsinya adalah berjalan. Kemudian yang kedua adalah sedan, ini juga berjalan. Kita panggil dari fungsi kelas sedan. Kemudian fungsi yang dipanggil ini sama, tetapi hasil luaran fungsi berbeda. Yaitu hasil running kode programnya adalah berjalan dan berjalan dengan cepat. Karena sesuai dengan kelasnya. Kelasnya ada mobil dan juga sepeda. Nah, itu sekian materi pertemuan ke-13 dari mata kuliah metode perancangan program. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.